Kembali melanjutkan maraton MCU, kali ini kita membahas mengenai lanjutan kisah sang Dewa Petir. Setelah di film pertama, dia harus menghadapi adiknya sendiri yang perlawanannya terus berlanjut hingga film The Avengers. Kali ini ancaman lainnya kembali harus dihadapi. So, Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Alan Taylor yang dibintangi oleh Chris Hemsworth sebagai Thor, Natalie Portman sebagai Jane Foster, Tom Hiddleston sebagai Loki, Idris Elba sebagai Heimdall, Christopher Eccleston sebagai Malekith, Adewale Akinwumi Agbaje sebagai Algrim alias Curse, Kat Dennings sebagai Darcy Lewis, dan Anthony Hopkins sebagai Odin. Seperti biasa, sudah menjadi kewajiban, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan sama sekali film yang satu ini. Dahulu kala, jauh sebelum lahirnya cahaya, ras jahat yang bernama Dark Elf di bawah kepemimpinan Malekith berniat mengubah alam semesta menjadi alam dengan malam yang abadi. Pada saat terjadinya peristiwa kosmik yang dikenal dengan konvergensi, yaitu posisi seluruh Nine Realm sejajar yang membuka portal di antara Nine Realm tersebut. Malekith mencoba melepas Aether untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Namun Asgardian sendiri di bawah kepemimpinan Raja Bor, ayah dari Odin All-Father, berhasil menggagalkannya lalu merebut Aether yang membuat Malekith kabur kembali ke dunia asal mereka, di Svartalfheim. Sadar bahwa Aether tidak bisa dihancurkan, maka Raja Bor memutuskan untuk menguburnya hingga tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. 5.000 tahun kemudian, tepatnya setahun setelah peristiwa invasi Chitauri, di Asgard, Loki dikurung dalam ruangan khusus atas perintah Odin, meskipun Frigga menentang keputusan tersebut. Di tempat lain, di planet Vanaheim, Thor bersama Lady Sif, Fandral, dan Volstagg membantu keluarga Hogun yang diserang oleh sekelompok perampok, Marauders, yang telah meneror Nine Realm dalam 2 tahun belakangan. Thor dengan kekuatannya berhasil membuat mereka menyerah. Hello? Anyone else? Dengan menggunakan Bifrost yang telah diperbaiki setelah hancur di film pertama dengan menggunakan Tesseract, mereka pun kembali ke Asgard, di mana Odin berniat untuk merayakan keberhasilan Thor. Odin sendiri menentang hubungan percintaan Thor dengan Jane Foster yang merupakan seorang manusia di Midgard atau di bumi. Sementara itu di London, Jane Foster yang lagi ngedate dengan Richard Madison sebagai bentuk pelariannya setelah kepikiran terus dengan Thor yang tidak pernah lagi menemuinya, didatangi oleh asistennya yaitu Darcy Lewis untuk menginformasikan bahwa Dr. Erik Selvig telah menemukan sebuah sinyal aneh menggunakan perangkatnya yang berasal dari sebuah gedung tua. Akhirnya Jane dan Darcy Lewis berangkat ke tempat tersebut ditemani oleh staf magang Darcy yang bernama Ian Boothby. Jane lalu berusaha menghubungi Dr. Selvig yang rupanya sedang kehilangan akal sehatnya dengan berlari tanpa busana di Stonehenge hingga akhirnya ditangkap polisi. Jane tiba di lokasi targetnya dan mendapatkan fakta bahwa terjadi anomali gravitasi di tempat tersebut yang bisa menghubungkan planet yang satu dengan planet yang lainnya. Jane lalu berjalan sendiri untuk memeriksa sinyal yang semakin kuat dan tiba-tiba dirinya masuk di sebuah tempat di mana dahulu kala Raja Bor mengubur Aether. Tanpa disengaja, Aether malah merasuki tubuh Jane yang membuatnya pingsan hingga membangunkan kembali Malekith dan Dark Elf lainnya dari tidur panjang mereka. Di Asgard, Heimdall memberitahu Thor bahwa dia mendeteksi Jane tidak berada di bumi, melainkan di planet lain yang tidak bisa dia lihat, yang membuat Thor memutuskan untuk mendatanginya. Sementara itu, Jane yang telah sadar akhirnya kembali ke bumi, namun hendak ditangkap oleh polisi karena telah menerobos gedung tanpa izin. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi di mana Aether yang ada dalam tubuh Jane bereaksi dengan menghempaskan para petugas. Thor pun tiba dengan wajah sumringah. Jane menyambutnya, namun Jane tiba-tiba menampar wajah Thor karena tidak menepati janji selama ini untuk menemuinya dalam 2 tahun terakhir. Padahal Jane sendiri melihat liputan berita di TV di mana Thor berada di bumi selama pertempuran dengan Chitauri di New York. Jane. Sorry, I just needed to make sure you were real. Jane, what? I saw you on TV. You were in New York. Menyadari ada yang tidak beres dengan tubuh Jane, Thor memutuskan untuk membawanya ke Asgard melalui Bifrost untuk diperiksa. Awalnya Odin mengusir Jane, namun setelah tahu bahwa Jane telah dirasuki oleh Aether, dia pun mengajak Thor dan Jane ke ruang benda pusaka lalu menceritakan mengenai Aether yang selama ini diincar oleh Malekith. Namun sayangnya Odin tidak mengetahui cara untuk mengeluarkan Aether dari dalam tubuh Jane. Jane lalu dirawat dan ditemani oleh Frigga.
Di tempat lain di Darkworld atau di Svartalfheim, Malekith mengubah pengawal setianya Algrim menjadi Curse dan ditugaskan untuk menghancurkan pertahanan Asgard dari dalam sehingga Malekith bersama dengan Dark Elf bisa menyerang Asgard dan merebut Aether dari dalam tubuh Jane. Algrim lalu menyamar sebagai tawanan Asgard sehingga dia bisa leluasa masuk dan dipenjara di dekat lokasi sel Loki ditahan. Setelah itu dia berubah menjadi Curse lalu menghancurkan seluruh penjara dan membebaskan para tahanan kecuali Loki. Loki malah memberikan panduan arah kepada Algrim yang ingin membunuh Odin dan menghancurkan pelindung Asgard. Thor yang merasa telah terjadi kekacauan di penjara bergegas meninggalkan Frigga dan Jane. Setelah itu, Odin memerintahkan Frigga untuk membawa Jane ke tempat yang aman. Namun karena Frigga merasa bahwa ada yang tidak beres, maka dia pun bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada Jane Foster. Tidak lama kemudian, kapal Malekith yang tidak terlihat berhasil masuk ke Asgard yang mampu dideteksi oleh Heimdall, lalu menghancurkannya. Rupanya, skuadron kapal lainnya yang dipimpin oleh Malekith menyusul. Dengan cepat, Heimdall mengaktifkan perisai Asgard untuk melindungi istana Odin. Namun sayangnya, Algrim berhasil menghancurkan pelindung Asgard tersebut, sehingga skuadron kapal Malekith bisa masuk ke dalam istana Odin untuk mencari Aether yang ada dalam tubuh Jane. Para prajurit Asgard pun lalu berusaha untuk menghadapi Dark Elf di mana Malekith menghancurkan singgasana Odin dengan menggunakan granat Black Hole miliknya. Setelah itu, Malekith akhirnya menemukan Jane dan Frigga yang memutuskan untuk melindungi Jane dan Frigga pun bertarung menggunakan kekuatan sihirnya dengan Malekith dan berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba Algrim datang menangkap Frigga sehingga Malekith bisa dengan mudah menghampiri Jane Foster. Rupanya, Jane Foster yang dia lihat adalah hasil ilusi yang dibuat oleh Frigga. Menyadari dirinya telah ditipu, Malekith pun memaksa Frigga untuk menunjukkan keberadaan Aether. Karena Frigga menolak, maka Algrim dengan segera membunuhnya. Thor yang datang dan melihat ibunya telah tewas, marah lalu menghajar Malekith, namun sayangnya Malekith dan Algrim berhasil kabur dari Asgard. Odin dan Thor terpukul atas kematian Frigga, begitupun juga dengan Jane. Loki juga turut melampiaskan amarahnya setelah mengetahui ibunya telah tewas, lalu memporak-porandakan ruangan di selnya. Di tempat lain, Thor memutuskan membawa Jane keluar dari Asgard dengan terlebih dahulu menyerang Darkworld agar Asgard aman dan tidak akan banyak korban yang berjatuhan. Namun Odin malah menolak usulan Thor tersebut dan lebih memilih untuk bertahan dengan prajuritnya yang tersisa. Di bumi, Darcy Lewis dipusingkan dengan menghilangnya Jane Foster dan kehilangan kontak dengan Dr. Selvig. Tiba-tiba, Ian melihat tayangan berita di TV di mana Dr. Selvig ternyata ditangkap. Darcy lalu memutuskan menuju ke penjara untuk membebaskan Dr. Selvig, di mana Ian menyamar sebagai anak dari Dr. Selvig sehingga polisi akhirnya berhasil membebaskannya dan mengembalikan semua barang-barang milik Selvig. Di Asgard, Heimdall memberitahu Thor bahwa dirinya kini diistirahatkan karena Bifrost telah ditutup dan tidak boleh ada seorang pun yang keluar masuk Asgard. Thor lalu menjelaskan mengenai bahaya yang bisa dibuat oleh Malekith jika mereka tidak dihentikan segera. Thor lalu menyarankan Heimdall untuk sedikit berkhianat dan mau membawanya ke Darkworld. Thor juga menyadari bahwa dia sendiri tidak akan sanggup menghadapi Malekith seorang diri. Maka Thor memutuskan mengajak Loki yang stres di dalam ruangan selnya akibat kematian Frigga. Thor membutuhkan bantuan Loki karena Loki sendiri mengetahui tentang jalan rahasia agar bisa keluar dari Asgard. Karena pada saat itu Loki berniat untuk balas dendam kepada Malekith, maka dia pun bersedia membantu Thor. Feel the righteousness surging. Hey, want to have a rousing discussion about truth? Thor dan Loki kemudian memulai niatnya untuk membawa Jane ke Darkworld. Namun sebelumnya Loki harus menerima bogem mentah terlebih dahulu dari Jane akibat ulah Loki di New York sebelumnya. Untuk memuluskan niat mereka, maka para satria sahabat Thor menghalangi para prajurit Asgard yang ingin menggagalkan rencana mereka. Thor, Loki, dan Jane pun naik ke kapal milik Malekith yang tertinggal di Asgard. Dengan susah payah, Thor akhirnya mampu mengaktifkan pesawat tersebut lalu terbang meski perjalanannya tidak mulus karena pesawat Asgard mengejar mereka. Beruntung, Thor, Loki, dan Jane berhasil masuk dengan melompat berpindah ke pesawat Asgard yang dikemudikan oleh Fandral, sehingga berhasil mengalihkan perhatian prajurit Asgard yang sedang mengejar kapal Dark Elf yang sudah kosong. Loki pun mengambil alih kemudi dan melalui jalan rahasia akhirnya mereka berhasil mendarat di Darkworld. Setelah mendarat, Jane malah pingsan karena tidak bisa menahan kekuatan Aether yang ada dalam tubuhnya. Thor dan Loki malah bertengkar saling menyalahkan satu sama lain karena kematian ibu mereka. Sementara Algrim yang berada di Darkworld mengusulkan untuk segera menyerang Asgard. Malekith sendiri sudah menganggap Asgard tidak lagi penting karena Aether telah datang sendiri ke dunia mereka.
Di tempat lain di bumi, Darcy Lewis akhirnya bertemu dengan Selvig kembali, yang ternyata kewarasannya terguncang setelah dipengaruhi sihir Loki ketika invasi Chitauri berlangsung di film The Avengers. Selvig yang tampak linglung lalu memerintahkan Darcy untuk membawanya ke laboratorium Jane Foster. Kembali ke Dark World, Thor akhirnya dihampiri oleh Malekith. Saat itu, Thor menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan Aether dan Malekith sekaligus. Di hadapan Malekith, Loki tiba-tiba menikam Thor dan memotong tangannya, lalu memberitahu Malekith bahwa dia membawakannya Aether sebagai hadiah yang dipercaya oleh Malekith setelah Algrim memberitahunya kalau Loki sebenarnya adalah tawanan dari penjara Asgard. Dengan cepat, Malekith lalu mengeluarkan Aether dari dalam tubuh Jane, dan pada saat itu juga Loki mengembalikan Thor ke wujud semula, dan dengan cepat Thor menghancurkan Aether menggunakan Mjolnir. Rupanya upaya Thor sia-sia karena Aether tidak bisa dihancurkan. Malekith akhirnya berhasil menyerap Aether ke dalam tubuhnya dan memerintahkan Algrim untuk membunuh Thor dan Loki. Thor lalu menghadapi Algrim sementara Loki menghadapi beberapa Dark Elf. Algrim rupanya terlalu kuat yang membuat Thor terdesak hingga Loki datang menyelamatkan Thor dengan menikam Algrim. See you in hell, monster. Sayangnya, Algrim malah menarik Loki dan membuat Loki ikutan tertusuk, sementara Algrim malah lenyap oleh granat black hole yang diaktifkan oleh Loki. Loki pun terlihat tewas membuat Thor bersedih atas kematian adiknya tersebut yang tidak dia sangka telah mengorbankan dirinya. Untuk menghindari badai, Thor dan Jane bersembunyi di sebuah gua. Namun tiba-tiba terjadi keajaiban dari dalam gua di mana ponsel Jane berbunyi setelah menerima panggilan masuk dari Richard. Jane juga rupanya menemukan kunci mobil dan beberapa barang lainnya yang sebelumnya dilempar oleh mereka di bumi. Dan benar saja, tempat itu rupanya menghubungkan mereka ke bumi, sehingga Jane bisa kembali dan bertemu dengan Darcy serta Selvig kembali. Sementara itu, salah satu pasukan Asgard yang mendatangi Dark World menemukan jasad Loki, lalu segera melaporkan kepada Odin. Di bumi, Dr. Selvig dan Jane mencoba mencari cara untuk menggagalkan rencana Malekith yang ingin menghancurkan semesta ketika terjadi konvergensi sekali lagi. Dr. Selvig sendiri ternyata telah mempelajari efek dari konvergensi, yang mana dia telah mengembangkan sebuah perangkat untuk berpindah lokasi ke dunia yang berbeda. Selvig menjelaskan orang-orang yang tinggal di Inggris setelah kejadian konvergensi sebelumnya telah membangun objek tertentu untuk membuat peta rahasia di mana konvergensi akan mencapai puncaknya. Lokasinya ternyata adalah di Greenwich. Foster lalu berteori bahwa Malekith berencana untuk melepaskan Aether melalui portal yang terbuka ketika konvergensi terjadi dan mencapai puncak sehingga dia bisa menghancurkan semua dunia sekaligus dalam waktu yang sama. Mereka pun bergegas ke Greenwich dan menemukan portal sudah mulai terbuka ketika konvergensi mencapai puncak. Malekith pun mendarat di lokasi tersebut dengan menggunakan Ark atau kapalnya untuk melepaskan Aether. Beruntung Thor datang tepat waktu untuk menghentikannya sehingga mereka berdua pun terlibat bentrok hebat. Sementara Selvig dan Jane disibukkan untuk memasang alat pemindah lokasi ciptaan Selvig sambil berharap Thor bisa menahan Malekith. Setelah semua alat tersebut terpasang, Jane mengaktifkannya yang membuat Dark Elf berpindah ke lokasi lain. Namun Darcy dan Ian juga ternyata malah terkena efeknya yang membuat mereka berpindah tempat lalu dikejar oleh Dark Elf. Pertarungan antara Thor dan Malekith sendiri terus berlangsung yang malah membuat mereka berpindah-pindah lokasi bahkan lintas planet. Jane dan Dr. Selvig yang dikejar oleh Dark Elf malah diselamatkan oleh Frost Beast yang malah kesasar berpindah ke bumi. Sementara Darcy yang hampir saja terbunuh berhasil diselamatkan oleh Ian yang membuat benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Di tempat lain, Thor yang tersesat dan terpisah dari Malekith memutuskan naik kereta menuju ke Greenwich untuk kembali menemuinya. Jane Foster sendiri merasa telah kehilangan banyak waktu karena Malekith telah memulai proses pelepasan Aether dari dalam tubuhnya, sehingga dia memutuskan menghampiri Malekith lalu bertemu dengan Thor dalam perjalanannya, di mana Thor memutuskan untuk mendekati Malekith dengan membawa beberapa alat milik Selvig. Karena Malekith menolak untuk menghentikan rencananya, Thor pun melemparkan perangkat teleportasi ciptaan Selvig tersebut yang malah berhasil ditangkap oleh Malekith. Di saat yang tepat, Jane yang menyadarinya mulai mengaktifkan alat tersebut dan membawa beberapa bagian tubuh Malekith ke dunia yang berbeda. Melihat ada kesempatan, Thor lalu menggunakan Mjolnir untuk menyerang Malekith dan menghempaskannya. Jane pun memindahkan Malekith ke Svartalfheim kembali, namun sayangnya Thor malah tidak sadarkan diri. Jane yang menghampiri Thor malah dalam keadaan bahaya setelah Ark atau kapal Malekith sebelumnya malah terjatuh ke arah mereka.
Beruntung Selvig yang dengan cepat menggunakan alatnya yang terakhir berhasil memindahkan Ark tersebut kembali ke Svartalfheim yang malah menimpa Malekith hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Jane, Selvig, dan Darcy serta Ian berharap Thor akan kembali lagi ke bumi. Sementara di Asgard, Odin menyampaikan rasa bangganya terhadap Thor yang telah rela berkorban untuk menyelamatkan seluruh makhluk di Nine Realm. Odin lalu menawarkan Thor untuk menduduki tahta sebagai Raja Asgard menggantikan dirinya. Namun Thor menolak karena merasa belum sanggup dan belum merasa pantas menanggung beban sebagai seorang raja. Thor juga berniat untuk mengembalikan Mjolnir, namun Odin menolak menerimanya karena Thor memang telah terpilih untuk memilikinya. Odin juga menyetujui keinginan Thor untuk pergi menemui Jane Foster di bumi. Go, my son. Thank you, Father. Setelah Thor pergi, rupanya Odin yang dilihat oleh Thor adalah Loki yang ternyata masih hidup dan telah memalsukan kematiannya lalu merebut tahta Odin tanpa sepengetahuan Thor. No. Thank you. Dalam mid-credit scene, Lady Sif dan Volstagg menemui Tannelir Tivan alias The Collector untuk menitipkan Aether yang merupakan salah satu Infinity Stone. Asgard menyadari mereka tidak boleh menyimpan dua Infinity Stone di tempat yang berdekatan, di mana di Asgard sudah ada Tesseract. Setelah Lady Sif dan Volstagg pergi, rupanya The Collector malah berambisi untuk mengumpulkan seluruh Infinity Stone berdasarkan perkataannya. Dalam post-credit scene, Thor pun kembali turun ke bumi meluapkan kerinduannya bersama dengan Jane Foster. Sementara di tempat lain, mereka tidak menyadari kalau Frost Beast malah tersesat di bumi dengan tingkah konyol mengejar kawanan burung di London. Sekarang waktunya kita menunjukkan lokasi Easter egg yang ada dalam film ini yang tersebar begitu banyak. Dimulai ketika Thor menuju ke penjara di Asgard untuk menemui Loki. Ada beberapa makhluk aneh yang bisa dilihat di dalam sel, yang dalam buku komik merupakan sekelompok pembunuh mutant yang dipekerjakan oleh villain X-Men yang bernama Mr. Sinister. Karena Fox memiliki lisensi film untuk X-Men pada waktu itu, maka The Marauders di MCU diceritakan berbeda. The Marauders hanyalah sekelompok perampok di 9 alam atau Nine Realm dalam film Thor. Juga ada penampilan dari Captain America yang muncul sangat singkat dalam film ini, di mana Loki mengubah dirinya menjadi Captain America dengan menggunakan kostum yang digunakan oleh Captain America dalam invasi Chitauri di New York. Mungkin hal tersebut disebabkan karena Loki hanya mengingat wujud atau penampilan Captain America dengan menggunakan kostum tersebut. Seperti diketahui, Odin juga memiliki 2 ekor burung gagak yang bernama Hyujin dan Munin yang sudah kita sempat bahas. Dalam film ini, burung gagak Odin tersebut kembali terlihat dengan sangat jelas ketika Odin menerima informasi dari salah satu burung gagaknya. Di awal film, Thor terlihat menghadapi makhluk alien batu yang bernama Kronan dan mengalahkannya dengan sekali pukul menggunakan Mjolnir di planet Vanaheim. Dalam komik, ketika Thor memulai debutnya di Journey into Mystery isu nomor 83 pada tahun 1962, Kronan ini merupakan villain pertama yang dihadapinya. Lalu, papan tulis Dr. Selvig ketika menjelaskan kepada beberapa narapidana berisi sejumlah referensi Marvel Multiverse seperti The Vault, 616 Universe, dan The Crossroads. The Vault muncul dalam komik Marvel War of Kings isu nomor 6, dan itu adalah robekan besar di alam semesta yang mengarah ke sejumlah realitas alternatif yang disebabkan oleh bom Terrigen dan diciptakan oleh Black Bolt of the Inhuman, dan akhirnya menciptakan air mata abadi yang disebut dengan The Vault. Gara-gara ini pernah beredar rumor bahwa film Inhumans akan segera digarap oleh Marvel, dan The Vault mungkin menjadi makna tersendiri yang akan menjadi kenyataan di masa depan MCU, mungkin saja. Sementara itu untuk 616, kalian tentu sudah tahu ini mengarah ke Earth 616 yang memang merupakan alam semesta utama dalam komik Marvel. Berbeda, MCU punya code name-nya sendiri, yaitu Earth 199999. Sementara The Crossroads berfungsi sebagai titik perhubungan ke dimensi alien yang tidak terbatas, seperti yang telah dilakukan oleh Doctor Strange yang mampu berpindah tempat dari satu tempat ke lokasi yang lainnya. Seperti biasa, Stan Lee juga muncul di film ini, di mana dirinya berada di lembaga pemasyarakatan dan mendengarkan arahan dari Dr. Selvig yang tentu saja dia tidak mengerti. Dalam setiap film, MCU di fase kedua menampilkan seseorang yang dipotong tangannya sebagai referensi untuk film Star Wars The Empire Strikes Back. Di film ini, tangan Thor terpotong meskipun hanya sekedar tipuan dari Loki saja. Binatang buas yang kita lihat di akhir film, yaitu Frost Beast, memiliki tampilan yang mirip dengan salah satu musuh Asgard dalam komik, yaitu The Mangok.
Dalam film Marvel sebelumnya, kita hanya disuguhkan dengan penampilan dari planet yang ada di Yggdrasil, seperti Vanaheim, Svartalfheim, Jotunheim, dan Asgard. Namun di film ini kita bisa melihat jelas sekilas planet Muspelheim, yang merupakan tempat tinggal iblis api yang bernama Surtur, yang kemudian akan membuat sebuah bencana dalam event Thor Ragnarok. Dalam mid-credit scene, ketika Lady Sif Volstagg berniat untuk bertemu dengan The Collector, tampak sebuah kepompong yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai kepompong Adam Warlock. Namun sutradara Guardians of the Galaxy, James Gunn, telah mengklarifikasi bahwa ini sebenarnya adalah versi awal dari kepompong yang digunakan oleh The Sovereign dari Guardians of the Galaxy Volume 2. The Collector atau Tanlery Tivan memulai debut MCU-nya ketika dia muncul di post-credit scene untuk menjaga salah satu Infinity Stone yang dibawa oleh Lady Sif dan Volstagg, di mana Lady Sif mengklaim bahwa Aether dan Tesseract adalah Infinity Stone. Nah, itu dia beberapa detail penting yang terdapat dalam film Thor The Dark World ini. Ingat, maraton MCU masih akan terus berlanjut dan tunggu saja untuk edisi yang berikutnya. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan kalian ketahui, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.